Halo semua, perkenalkan nama aku Ludia dan ini adalah video pertamaku di YouTube. Dalam video ini aku akan membahas tentang Gadis Kretek, tidak hanya novelnya tapi juga adaptasinya. Jadi kita akan berdiskusi tentang bagaimana novel Gadis Kretek ini diadaptasi menjadi sebuah serial, apakah sesuai dengan ekspektasi kita, lebih tepatnya lebih sesuai nggak sama ekspektasiku, atau masih ada hal-hal yang perlu dibahas. Disclaimer dulu, dalam video-video untuk konten buku dan adaptasinya itu aku tidak bermaksud membandingkan kedua karya. Karya-karya itu pasti memiliki keunikannya sendiri-sendiri, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan juga keputusan kreatif penciptanya itu pasti memiliki alasan yang tidak ada kewajiban penciptanya untuk menjelaskan ke kita. Jadi kalau kalian memiliki opini atau memiliki pendapat dan perasaan yang berbeda dari yang aku ungkapkan dalam video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar dan kita bisa lanjutkan diskusinya di sana. Gadis Kretek adalah judul novel karya Ratih Kumala yang sudah diadaptasi menjadi serial Netflix pada tahun 2023 kemarin. Kenapa aku mau membahas tentang Gadis Kretek? Karena Gadis Kretek adalah sebuah judul yang menurutku sangat menarik ceritanya. Novelnya sendiri sangat penuh dengan isu-isu yang masih sangat relevan hingga sampai dengan saat ini, berkaitan dengan, menurutku pribadi, berkaitan dengan feminisme, berkaitan dengan sejarah Indonesia, dan banyak lagi. Sebelum kita masuk ke perbandingan antara keduanya, aku ingin sedikit mereview bukunya. Seperti yang aku bilang tadi, buku ini tuh bagus banget dan bisa dibaca oleh berbagai kalangan. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena bahasa yang digunakan Mbak Ratih ini itu sangat ringan, mudah dicerna, dan rasanya tuh mengalir aja ngikutin ceritanya gitu. Jadi nggak jelimet istilahnya, karena atau nggak belibet sih, nggak rumit gitu. Jadi ini kan golongan genrenya adalah fiksi sejarah, fiksi tapi ada fakta-fakta sejarah gitu di dalamnya. Nah, biasanya novel-novel fiksi sejarah itu sedikit lebih berat daripada ini. Ini tuh kalau menurutku pribadi kayak metropop, kayak nggak sampai kayak teen lit sih, tapi memang kayak metropop. Jadi sangat mudah dicerna. Dan untuk kalian-kalian yang ingin mulai baca lagi, mungkin udah lelah dengan hiruk-pikuk sosial media gitu, apalagi habis pemilu ya kan, mungkin kalian bisa coba baca buku ini, entah beli, entah pinjam temen, entah pinjam di perpustakaan. Kalian bisa coba baca buku ini, karena menurutku meskipun memang ada isu yang tadi aku bilang ya, isu 65, isu feminisme, tapi itu dibalut dengan ceritanya itu nggak kerasa berat sama sekali. Jadi masih bisa banget untuk dibaca sebagai bahan refreshment. Itu tadi review singkat untuk bukunya. Nah, aku mau review singkat terkait seriesnya. Seriesnya ini tadi ada 5 episode. Sebenarnya mirip sih sama bukunya, ada 2 timeline. Jadi timeline Jengya sama timelinenya masa kininya dalam buku ini ya. Latarnya sih kalau di serialnya tuh ngambil sekitar latar 2008 gitu. Bagus banget menurutku, sinematografinya oke banget. Nggak bisa enggak sih, sutradaranya Kamila Andini sama Iva Ivansyah. Jadi aku nggak bisa meragukan lagi kualitasnya mereka sebagai filmmaker gitu ya. Kalau dari sinematografi, coloring, dan lain-lain itu aku udah gak mau mempertanyakan gitu. Tapi yang mau aku apresiasi banget adalah wardrobe-nya dan setting untuk latarnya ya. Jadi untuk di timeline-nya Jengya itu kan di tahun sekitaran 65. Jadi pasti perlu kayak baju-baju, perlu properti-properti yang menggambarkan suatu nuansa 65 gitu. Dan menurutku itu oke banget, cantik banget penggambarannya, aku suka banget di timeline itu. Nah, tapi mungkin ini cuma aku aja. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar ya. Karena menurutku, dan kebetulan aku juga ada temen diskusi, itu emang agak terlalu FTV untuk timeline yang satunya. Mungkin nanti akan aku jelaskan lebih jelas ketika aku membandingkan antara novel sama seriesnya ya. Tapi menurutku itu
agak cringe sih. Kayaknya sih aku menduga kenapa mereka mengambil keputusan kreatif seperti itu karena mengambil latar di 2008, yang mana 2008 itu memang sinetron FTV-nya itu rata-rata kayak gitu. Jadi aku nggak tahu apakah mereka memang mengambil pendekatan seperti itu atau seperti apa, aku nggak ngerti, tapi memang agak terlalu sinetron untuk timeline yang di tahun 2000-an. Nah, sekarang aku mau membahas tentang keduanya dibandingkan gitu ya. Jadi ini novelnya dan ini adalah seriesnya. Seperti yang tadi aku bilang, aku suka keduanya. Tentunya ada plus minusnya, dan plus minusnya itulah yang mau aku bahas sekarang. Mungkin untuk kalian yang belum mengkonsumsi keduanya, kalian nggak akan sadar kalau sebenarnya cerita di buku sama di seriesnya tuh beda. Nggak beda jauh, premisnya masih sama persis, tapi yang membedakan adalah penggambaran pencarian Zhengyah pada tahun 2000-annya. Ada sih detail-detail di timelinenya Zhengyah yang beda, nanti aku akan bahas, tapi yang paling kelihatan banget bedanya itu ada di timeline masa ketika Pak Rayanya sedang sakit gitu, sudah tua dan sedang sakit. Kalau misalnya di bukunya itu mereka mengambil, bukan mereka sih, Mbak Ratih itu mengambil point of view-nya itu dari 3 bersaudara anaknya Pak Raya, yaitu Karim, Lebas, dan Tegar. Mereka lah yang pergi ke kota M, lalu pergi ke museum, lalu mendapatkan kisah-kisah terkait Zhengyah dan Pak Raya di zaman dulu. Jadi tidak ada Arum sama sekali. Arum itu hanya muncul sedikit di akhir. Tapi fakta itu sebenarnya tidak mengurangi keapikan cerita yang ada di serial. Jadi mungkin bukan ganggu ya, tapi mungkin lebih kayak ketika yang udah baca novelnya nonton serialnya, kita juga jadi lebih mengerti, dinamikanya Arum sama Lebas itu tuh mungkin kedepannya setelah novelnya itu akan seperti yang ada di serialnya. Nah, itu perbedaan yang pertama yang paling mencolok ketika orang yang sudah baca novelnya itu nonton serialnya. Lalu yang kedua, di timeline Zhengyah itu ada detail-detail penggambaran tokoh yang sepenangkapanku seharusnya tidak seperti itu. Jadi ketika kita baca buku, kita pasti akan menginterpretasikan perasaan dari tokoh itu. Meskipun kadang memang dituliskan ya dia sedang marah atau dia sedang sedih, tapi kita pasti memiliki empati yang kita rasakan juga gitu ketika membaca ceritanya. Nah, apa yang aku rasakan ketika membaca timeline-nya Zhengyah dengan yang ada di serial ketika aku menontonnya itu sedikit berbeda. Karena penggambaran tokohnya juga beda gitu. Kalau di serial, Zhengyah ini tuh banyak dilarang sama bapaknya. Kelihatan di trailernya, jadi aku nggak spoiler di sini ya. Banyak dilarang sama bapaknya. Sedangkan kalau di dalam novel itu Zhengyah itu justru di-push untuk ikut mengembangkan rokok kretek gadis gitu. Meskipun ada perbedaan-perbedaan yang tadi aku sebutkan, tapi isu-isu yang diangkat, seperti yang aku bilang di awal ya, isu-isu yang diangkat dalam novel ini tuh masih sama. Nah, dari dua hal yang berbeda antara series dan bukunya tadi, sebenarnya kalau menurut aku pribadi, konklusinya sih dua karya ini tuh sama-sama bisa dinikmati, sangat bisa. Menurutku ini adalah salah satu karya yang memang patut dinikmati oleh seluruh warga Indonesia, bahkan seluruh warga dunia gitu. Menurutku karya serialnya sendiri itu bisa cukup banyak mewakili, cukup banyak mengenalkan budaya kita ke internasional gitu ya. Dan mungkin juga sebagai orang-orang atau para remaja yang belum benar-benar memahami sejarah Indonesia, mungkin juga bisa diperkenalkan lewat serial ini gitu. Karena memang di serial atau di bukunya
itu fakta bahwa pernah ada kejadian 65, bahwa pernah ada pembatasan-pembatasan oleh perempuan. Seperti hal-hal itu tuh menurutku isu-isu yang perlu diperkenalkan ke pemuda-pemudi Indonesia pada umumnya. Yang menurutku buku Gadis Kretek ini masih sangat recommended untuk dibaca meskipun kalian sudah nonton serialnya. Kenapa? Karena yang aku tadi bilang ada sedikit perbedaan penggambaran jeliahnya dan juga dinamika antara Lembas, Karim, dan Tegar. Ada hal-hal yang bisa dipelajari dari di buku ini yang tidak bisa diadaptasi jadi series, dan aku paham sih pasti ada keputusan-keputusan kreatif yang harus diambil karena nggak semua konten yang ada di sini itu bisa diterjemahkan menjadi sebuah serial yang bagus. Keputusan kreatifnya aku hargain, aku masih sangat bisa menikmati serialnya meskipun harus kuakui aku masih lebih suka novelnya. Karena itu aku mengusulkan, karena itu aku menganjurkan teman-teman yang belum baca serialnya bisa baca bukunya juga. Gitu. Mungkin di video kali ini adalah video pertama aku tahu ini berantakan banget. Dengan adanya video ini kalian bisa tertarik untuk mengkonsumsi Gadis Kretek baik serial maupun bukunya. Kalau belum mengkonsumsi dua-duanya, aku sarankan untuk ke Netflix sekarang atau ke perpustakaan atau beli bukunya untuk bisa menikmati karya Mbak Ratih Kumala yaitu Gadis Kretek. Sekian dari aku.